Bayangkan, sebuah perusahaan teknologi raksasa sedang berada di puncak kejayaan. Semua sistem berjalan mulus, investor berdatangan, dan saham naik tajam. Tapi di satu malam, semuanya berubah. Seluruh layar komputer menampilkan pesan ancaman dari hacker internasional. Sistem keamanan paling canggih pun jebol dalam hitungan detik. Para ahli panik, direktur pucat, dan jutaan data pelanggan terancam bocor ke publik. Tapi, siapa sangka, penyelamatnya bukanlah pakar IT, bukan pula polisi siber, melainkan seorang pria cleaning service yang setiap hari hanya membawa pel mop dan ember. Sebelum kita lanjut ke kisah menegangkan ini, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan agar cerita-cerita seperti ini bisa terus menginspirasi banyak orang dan menjadi wasilah kebaikan. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian. Malam itu, langit Jakarta tampak gelap pekat. Awan hitam menggantung seperti pertanda datangnya badai besar. Di pusat kota, gedung pencakar langit milik perusahaan teknologi raksasa Skylink Global berdiri megah. Lampu-lampunya menyala terang menembus malam. Di dalam gedung, kesibukan masih terasa meski jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tim IT bekerja lembur. Para manajer masih berkutat dengan laporan akhir tahun, dan suara langkah kaki bersahutan di lorong-lorong. Tidak ada yang menyadari bahwa malam itu akan menjadi titik balik sejarah perusahaan tersebut. Di lantai dasar yang jarang dilirik siapapun, seorang pria bernama Bima sedang mengepel lantai dengan gerakan perlahan namun teratur. Kaos biru polosnya sudah mulai pudar. Celana panjangnya sedikit basah di ujung karena air pel-pel. Di telinganya terpasang earphone kecil, mengalun bacaan murotal yang menenangkan hati. Bagi Bima, bekerja malam bukan beban, melainkan ruang sunyi untuk merenung. Dalam kesederhanaannya, ia selalu berusaha ikhlas menjalani hidup, meyakini bahwa setiap tetes keringatnya kelak dibalas oleh Allah dengan cara yang tak terduga. Bima tidak banyak bicara di tempat kerja. Mayoritas karyawan hanya mengenalnya sekilas, bahkan banyak yang tidak tahu namanya. Baginya, itu tidak masalah. Ia terbiasa menjadi sosok yang tak terlihat, seperti bayangan yang membersihkan jejak langkah orang lain tanpa pernah diminta terima kasih. Tapi di balik kesederhanaannya, ada ketajaman mata dan kepekaan yang tidak dimiliki orang biasa. Ia terbiasa memperhatikan hal-hal kecil yang diabaikan orang lain. Malam itu, saat sedang mengepel di koridor belakang, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Di ruang server yang biasanya tertutup rapat, lampu indikator merah menyala berkedip cepat. Ia tahu dari pengalaman, indikator merah berarti ada gangguan atau akses tidak biasa. Bima berhenti sejenak. Tangan kanannya menggenggam pel erat-erat, seolah menyadari ada sesuatu yang besar tengah berlangsung. Ia melangkah perlahan mendekati pintu ruang server, memperhatikan lewat celah kaca kecil. Di dalam ruangan, dua teknisi terlihat panik. Salah satunya mengetik cepat di keyboard, sementara yang lain bolak-balik menelepon seseorang. Di layar monitor besar, barisan kode meluncur turun seperti hujan karakter. Meski bukan lagi mahasiswa komputer, Bima masih paham bahasa mesin. Sekilas, ia menangkap beberapa kata kunci: inject, remote, access granted. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu itu bukan aktivitas biasa. Tapi karena statusnya hanya cleaning service, ia tidak mungkin masuk begitu saja dan bertanya. Ketika kedua teknisi keluar tergesa-gesa, pintu ruang server sempat terbuka sedikit. Bima berdiri terpaku, antara ingin bertanya atau pura-pura tak melihat. Nalurinya mengatakan ada bahaya besar. Saat itu pula, ia melihat jendela CMD masih terbuka di layar, dan barisan kode terakhir belum tertutup. Tanpa berpikir panjang, ia merogoh saku dan mengambil pulpen kecil. Di atas kertas bekas nota pembersihan, ia menyalin beberapa baris kode secepat mungkin sebelum layar mengunci otomatis. Ia tak paham sepenuhnya, tapi hatinya berkata kode itu penting. Beberapa menit kemudian, satpam menghampirinya karena mengira Bima terlalu lama di area terbatas. "Pak, sini bukan tempat cleaning malam ini. Ayo pindah ke lobi," kata satpam itu ketus. Bima hanya mengangguk. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya,
Mengapa ruang server yang dijaga ketat tiba-tiba seperti itu? Dan kenapa dua teknisi yang biasanya tenang terlihat panik seperti dikejar waktu? Bima kembali ke rutinitasnya. Namun pikirannya terus berputar. Ia melangkah menyusuri lorong sambil memandangi lampu-lampu neon di langit-langit. Suara murotal di telinganya seakan berganti menjadi tanda peringatan. Ada rasa tak enak di dadanya. Semacam intuisi bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ia mencoba mengusir pikiran itu dan fokus bekerja. Tapi setiap kali ia melirik ke arah ruang server yang kini sudah gelap, perasaan itu semakin kuat. Saat tengah malam menjelang, hujan deras turun di luar gedung. Suara petir sesekali terdengar menggelegar, membuat pantulan cahaya di jendela seperti kilatan kamera. Di momen sunyi itulah, Bima berdiri sendirian di lobi. Ia memandangi gedung tinggi yang seolah kebal terhadap badai. Dalam hati kecilnya, ia berdoa lirih. Ya Allah, lindungi semua orang di sini dari bahaya yang tak terlihat. Ia tidak tahu, doanya malam itu akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar yang mengubah hidupnya selamanya. Bima lalu mengambil ember, membereskan peralatan kerjanya, dan bersiap pulang. Namun sebelum benar-benar meninggalkan gedung, ia kembali melirik ke arah ruang server untuk terakhir kalinya malam itu. Lampu indikator sudah mati, tapi rasa ganjil itu belum juga hilang. Ia tidak tahu, catatan kecil yang ia simpan di saku celana, tulisan kode yang ia salin diam-diam, akan menjadi kunci rahasia di tengah badai siber yang sebentar lagi mengguncang seluruh negeri. Di luar, hujan masih mengguyur. Ia melangkah ke halte bus dengan jaket tipisnya yang basah. Namun dalam dadanya ada perasaan yang tak biasa. Campuran ketakutan, firasat, dan tekad yang belum ia pahami. Malam itu, seorang cleaning service pulang seperti biasa. Tapi takdir sedang menyiapkan panggung besar untuknya. Pagi berikutnya, langit Jakarta tampak cerah seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Jalanan dipenuhi kendaraan. Klakson bersahutan, orang-orang bergegas menuju kantor. Namun di dalam gedung Skylink Global, suasana perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Bima datang seperti biasa, mengenakan seragam biru yang sudah mulai pudar warnanya. Langkahnya tenang, tapi pikirannya masih dipenuhi bayangan ruang server semalam, lampu indikator merah, barisan kode asing, dan kepanikan dua teknisi. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Begitu ia memasuki lobi, udara terasa berbeda. Biasanya suasana pagi di kantor itu penuh tawa pegawai yang baru datang, suara mesin kopi, dan sapaan santai. Namun kali ini, wajah-wajah pegawai tegang, sebagian berkumpul sambil membicarakan sesuatu dengan suara pelan. Di layar TV besar di lobi yang biasanya menampilkan iklan perusahaan, kini muncul pesan bergulir berwarna merah. Perhatian! Sistem mengalami gangguan teknis. Mohon tetap tenang dan tunggu instruksi lebih lanjut. Bima berhenti sejenak. Matanya menatap layar itu tanpa berkedip. Ia merasakan ada sesuatu yang besar tengah terjadi. Ia mengingat kembali kode yang ia salin malam sebelumnya. Hatinya mulai gelisah. Tapi ia memilih diam dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu posisinya hanya cleaning service. Siapa yang mau mendengar ceritanya? Saat mengepel lantai di koridor IT, ia mendengar percakapan dua pegawai. Gila, semua file dikunci. Bahkan sistem backup nggak bisa diakses. Aku dengar katanya ini ransomware. Hacker internasional yang susah dilacak. Direktur udah panggil tim keamanan siber. Tapi katanya sistem kita ditembus dari dalam. Kalimat terakhir itu membuat Bima terhenti. Dari dalam. Gumamnya pelan. Pikirannya langsung kembali ke ruang server semalam. Barisan kode itu. IP address lokal yang sempat ia lihat sekilas. Semuanya seperti mulai membentuk potongan puzzle. Sekitar pukul 9 pagi, alarm sistem kantor berbunyi pelan, pertanda darurat. Semua karyawan diarahkan menuju ruang rapat besar. Bima tentu tidak ikut. Tapi dari kejauhan ia melihat para petinggi dan karyawan memenuhi ruangan. Ia menyelinap ke dekat pintu, berpura-pura mengepel, padahal diam-diam mendengarkan. Direktur berdiri di depan layar besar. Wajahnya tegang, suaranya berat. Kita diserang. Kalimat itu membuat ruangan hening seketika. Tadi malam,
Sistem pusat diretas. Semua data pelanggan terkunci. Para peretas memberi waktu 24 jam untuk mentransfer 50 juta dolar ke rekening kripto mereka, atau seluruh data akan dibocorkan ke publik. Desahan dan bisikan panik terdengar di seluruh ruangan. 50 juta. Gila, itu separuh dana cadangan kita. Kalau bocor, habis reputasi kita. Direktur melanjutkan, tim IT internal sudah berusaha keras, tapi serangan ini sangat canggih. Kami juga telah menghubungi pihak berwenang. Namun, kelompok yang menyerang ini dikenal licin, mereka tidak pernah gagal. Bima menggenggam gagang pel erat-erat. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berdiri dan berkata, "Saya lihat sesuatu semalam." Tapi logika menahannya. Siapa yang akan percaya pada cleaning service? Mereka bahkan tidak menganggap keberadaannya penting. Ia hanya bisa menunduk, menyembunyikan kegelisahan yang semakin menumpuk di dadanya. Beberapa pegawai mulai saling menyalahkan. Ada yang menuduh tim IT kurang sigap, ada yang menyalahkan sistem keamanan yang katanya terlalu percaya diri. Seorang manajer muda bahkan berkata dengan nada tinggi, "Kalau data bocor, kita semua bisa kehilangan pekerjaan." Suasana rapat berubah panas, penuh ketegangan dan rasa takut. Sementara itu, Bima berjalan ke area belakang untuk mengambil ember air baru. Di lorong sempit menuju ruang server, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah flash disk hitam kecil tergeletak di dekat tempat sampah. Flash disk itu terlihat tidak biasa. Bentuknya lebih ramping dengan casing logam berkilat. Ia menatap sekeliling. Tidak ada siapapun. Nalurinya yang tajam kembali berbicara. Ia mengambil flash disk itu pelan-pelan, menyelipkannya ke dalam saku dalam jaket kerjanya. Ketika ia kembali ke lobi, berita mulai menyebar lebih cepat. Karyawan membicarakan kemungkinan pemutusan hubungan kerja massal jika perusahaan bangkrut akibat serangan ini. Beberapa orang bahkan terlihat menangis diam-diam. Bima memperhatikan semua itu dengan hati yang campur aduk. Ia memang hanya cleaning service, tapi hatinya tidak tega melihat ketakutan mereka. Dalam benaknya, terlintas wajah ibunya di kampung, wanita tua yang selalu berpesan, "Nak, jika kamu bisa menolong orang, tolonglah meski kamu tak dikenal." Kata-kata itu membekas dalam di hatinya. Menjelang siang, situasi makin mencekam. Investor mulai menarik dana. Saham perusahaan anjlok tajam dalam hitungan jam. Media nasional mulai mengabarkan kebocoran sistem Skylink. Wartawan berkumpul di depan gedung. Kamera dan mikrofon diarahkan ke setiap karyawan yang keluar. Bima menyaksikan semua itu dari balik kaca lobi sambil memegang erat flash disk di sakunya. Ia tidak tahu apa isinya, tapi hatinya berkata, ini bukan kebetulan. Saat matahari mulai condong ke barat, kantor tak lagi seperti biasanya. Ruangan yang biasanya penuh suara keyboard kini sunyi, hanya terdengar dering telepon darurat dan langkah kaki tergesa. Dalam kekacauan itu, Bima berdiri sendirian di sudut lorong. Ia menatap ruang server dari kejauhan, ruangan yang semalam memberi firasat aneh, dan perlahan kesadarannya tumbuh. Ia tidak bisa terus diam. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, meski ia tahu konsekuensinya bisa besar. Transisi dari malam sunyi ke pagi penuh kepanikan itu terasa seperti dua dunia yang bertabrakan. Semalam ia hanya pria sederhana dengan pel dan ember. Kini, ia berada di tengah badai besar yang mengancam ribuan orang, meski belum ada satupun yang menyadari perannya. Dan di dalam saku jaketnya, benda kecil hitam itu terasa semakin berat, seolah membawa rahasia besar yang siap mengguncang semuanya. Siang itu, matahari menyengat terik, tapi hawa di dalam gedung Skylink terasa seperti suhu beku. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena ketegangan yang menyelimuti setiap sudut. Sejak pengumuman resmi dari direktur pagi tadi, suasana kantor berubah drastis. Setiap orang berjalan cepat, wajah tegang, suara telepon darurat terus berdentang, dan tak ada lagi candaan ringan yang biasa terdengar. Kejadian ini bukan sekadar gangguan teknis. Ini adalah serangan besar yang mengancam keberlangsungan seluruh perusahaan. Bima melangkah perlahan menyusuri koridor, membawa ember dan pelnya seperti biasa. Namun langkahnya kini dipenuhi perasaan campur aduk.
waspada, bingung, dan sedikit takut. Ia berusaha bertingkah normal, tapi di dalam dadanya bergolak. Setiap kali ia mendengar kata ransomware atau serangan internasional dari obrolan pegawai, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, semalam ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Tapi siapa yang akan percaya pada seorang cleaning service? Di ruang terbuka lantai 5, para pegawai bagian IT berkumpul di sekitar puluhan layar monitor. Di layar-layar itu muncul pesan ancaman berwarna merah mencolok dengan huruf kapital besar. Kami menguasai sistem kalian. Dalam 24 jam, transfer 50 juta USD ke rekening kripto ini. Jika tidak, semua data pelanggan akan kami sebar. Pesan itu muncul di semua komputer secara serentak. Beberapa pegawai perempuan menutup mulutnya menahan tangis. Ada yang duduk lemas di kursi. Ada yang berdiri terpaku seperti kehilangan arah. Para petinggi perusahaan terlihat bolak-balik dari ruang rapat ke lantai IT. Wajah mereka penuh kecemasan. Beberapa bahkan berdebat keras di lorong tanpa peduli siapapun mendengar. Kalau kita bayar, mereka bisa kabur dan sistem tetap rusak. Bentak seorang manajer senior. Kalau nggak bayar, kita habis. Balas yang lain. Bima berdiri tak jauh dari situ. Pura-pura mengepel lantai. Ia mendengar setiap kata. Di tangannya, gagang pel terasa dingin, seperti menggenggam batang besi di tengah badai. Flash disk hitam yang ia temukan pagi tadi masih tersimpan di saku dalam jaketnya, dan kini terasa seolah membakar dada. Ia tahu benda itu penting, tapi ia belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Suasana makin panas ketika seorang staf IT muda berteriak. Backup kita juga terkunci. Mereka masuk ke semua server, bahkan sistem cadangan offline. Kalimat itu seperti bom. Semua orang saling pandang, mata mereka menunjukkan ketakutan yang sama. Mereka berhadapan dengan musuh yang jauh lebih pintar daripada perkiraan. Direktur kembali mengumpulkan semua manajer dan kepala departemen. Bima mengikuti dari kejauhan, berdiri di dekat pintu kaca besar ruang rapat. Ia melihat sang direktur, lelaki parubaya berambut perak, berdiri tegak meski jelas terlihat gugup. Kita tidak bisa menyerah begitu saja, katanya dengan suara berat. Tapi waktu kita tidak banyak. Investor mulai menarik dana, dan saham kita jatuh 30% hanya dalam beberapa jam. Kalau kita tidak ambil langkah besar, besok pagi perusahaan ini bisa kolaps. Di luar gedung, suasana tak kalah heboh. Wartawan memenuhi halaman depan. Kamera televisi menyorot pintu masuk. Reporter melaporkan secara langsung dari lokasi. Nama Skylink trending di media sosial, tapi bukan karena prestasi, melainkan sebagai korban peretasan terbesar dalam sejarah Indonesia. Puluhan perusahaan lain yang bergantung pada layanan Skylink juga mulai panik. Efek domino mulai terasa. Bima menatap pemandangan itu dari balik kaca jendela lantai bawah. Ia menelan ludah. Di benaknya muncul pertanyaan yang terus mengganggu. Apakah aku harus bicara? Tapi bayangan wajah satpam yang menegurnya semalam dan suara staf IT yang menertawakan cleaning service membuatnya ragu. Ia tahu, jika ia salah langkah, ia bisa dituduh macam-macam. Namun semakin lama ia diam, semakin kuat perasaan bahwa waktu mereka benar-benar semakin menipis. Sore itu, direktur memutuskan langkah darurat. Ia memanggil konsultan keamanan siber dari luar negeri melalui video call besar-besaran. Di ruang konferensi, layar menampilkan wajah 3 pakar asing dengan ekspresi serius. Mereka mulai membahas jejak digital, celah keamanan, dan pola serangan. Namun nada suara mereka terdengar pesimis. Kelompok ini tidak meninggalkan jejak. Mereka menggunakan enkripsi berlapis yang sangat rumit. Biasanya, korban hanya punya 2 pilihan, membayar atau kehilangan segalanya, kata salah satu konsultan dengan logat berat. Pernyataan itu membuat semua orang terpukul. Seorang staf HR bahkan menutup wajahnya sambil terisak pelan. Bima yang kebetulan lewat di luar ruangan berhenti sejenak. Ia merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergolak, sebuah campuran antara tekad dan rasa tidak rela. Ia bukan siapa-siapa. Tapi melihat begitu banyak orang ketakutan membuatnya sulit tinggal diam. Ketika malam mulai turun, lampu-lampu gedung menyala.
Tapi semangat orang-orang di dalamnya padam. Karyawan I tetap lembur. Tapi wajah mereka pucat. Karyawan bagian keuangan menghitung ulang dana cadangan, mencoba mencari cara untuk memenuhi permintaan hacker. Sementara itu, Bima berjalan menyusuri lorong dengan langkah pelan. Ia berhenti di depan ruang server yang kini dijaga ketat. Dari celah pintu kaca, ia melihat monitor yang menampilkan hitungan mundur besar berwarna merah. Pukul 23:15:46. Waktu terus berjalan. Transisi dari pagi ke sore itu seperti perubahan cuaca ekstrim, dari kebingungan menjadi ketakutan, lalu berubah menjadi kepasrahan yang menyesakkan dada. Bima berdiri dalam diam, menyadari bahwa badai yang ia rasakan semalam kini benar-benar telah tiba. Ia menggenggam saku jaketnya tempat flash disk disimpan. Matanya menatap tajam ke ruang server. Dalam hatinya, ada bisikan kecil yang semakin keras. Kamu tidak bisa terus bersembunyi. Tapi untuk saat ini, ia hanya berdiri, mengamati, menyaksikan bagaimana sebuah perusahaan raksasa mulai goyah. Dan tak seorang pun menyadari bahwa kunci pertama dari misteri besar itu berada di tangan seorang cleaning service. Malam kembali menyelimuti gedung Skylink. Namun kali ini suasananya jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada lagi ketenangan seperti saat Bima pertama kali melihat lampu indikator merah di ruang server. Kini, setiap sudut kantor dipenuhi rasa was-was. Petugas keamanan berjaga ketat di setiap pintu. Ruang server dijaga 24 jam, dan semua karyawan diwajibkan melewati pemindaian tambahan sebelum masuk. Para petinggi masih berkutat di ruang rapat, sementara tim IT bekerja dalam tekanan luar biasa, mencoba mencari jalan keluar sebelum waktu hitung mundur habis. Bima datang untuk shift malam seperti biasa. Namun langkahnya terasa berat. Bayangan pesan ancaman di layar monitor siang tadi terus menghantui pikirannya. Dalam bus menuju kantor, ia bahkan tak fokus mendengarkan murotal seperti biasanya. Tatapannya kosong menembus jendela, seolah sedang bergulat dengan sesuatu di dalam hatinya. Ia sadar, ada hal besar yang tidak boleh ia abaikan lagi. Flash disk hitam yang ia temukan pagi tadi masih tersimpan rapi di saku dalam jaketnya. Sepanjang perjalanan, ia menggenggam benda itu erat-erat, seperti seseorang yang menggenggam kunci rahasia yang belum siap dibuka. Begitu sampai di lobi gedung, ia disambut keheningan yang ganjil. Tidak seperti malam-malam biasa di mana hanya beberapa orang lembur. Kali ini banyak staf masih bertahan di kantor. Wajah-wajah mereka kusut, mata sembab karena lelah. Sebagian menunduk di depan layar laptop dengan ekspresi putus asa. Beberapa manajer terlihat keluar masuk ruang rapat dengan langkah tergesa. Tidak ada lagi pembicaraan ringan. Tidak ada tawa. Hanya suara keyboard, notifikasi darurat, dan sesekali desahan frustasi yang terdengar. Bima mengambil pel dan embernya seperti biasa, berusaha menutupi kegelisahan yang makin menguat dalam dadanya. Namun malam itu, ia tidak bisa fokus bekerja. Pandangannya selalu tertuju ke arah ruang server di ujung lorong. Dari kejauhan, ia melihat dua petugas keamanan berjaga di depan pintu kaca. Lampu merah berkedip di atas pintu, tanda akses terbatas. Sekilas ia melihat bayangan para staf IT yang masuk keluar dengan wajah murung. Saat sedang mengepel di dekat tangga darurat, ia mendengar dua staf IT berbicara pelan tapi tergesa. Kalau sampai besok pagi nggak ketemu celah, semua data bakal hilang permanen. Tim luar negeri juga angkat tangan. Mereka bilang sistem kita udah dijebak dari dalam sejak berbulan-bulan lalu. Berarti ini bukan serangan mendadak. Kayaknya ada orang dalam yang kasih akses. Kalau nggak mungkin segampang itu. Kalimat, orang dalam, langsung menusuk telinga Bima. Ia mengingat kembali barisan kode yang ia lihat semalam. Ada alamat IP lokal. Semua potongan mulai terasa saling berkaitan. Tapi lagi-lagi, siapa dirinya untuk ikut campur? Ia hanya seorang pembersih malam. Sambil berjalan ke arah ruang belakang, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu di lantai dekat pintu ruang server, sebuah kartu akses yang jatuh. Kartu itu bertuliskan nama salah satu teknisi yang kemarin ia lihat tergesa-gesa keluar dari ruang server. Bima menatap kartu itu lama. Tangan kanannya terulur ragu-ragu sebelum akhirnya mengambilnya dan menyelipkannya ke dalam saku celananya.
Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tahu tindakan itu bisa berbahaya, tapi dorongan dalam dirinya lebih kuat dari rasa takut. Di ruang pantry yang sepi, ia duduk sendirian, membuka flash disk hitam itu menggunakan laptop tua peninggalan ayahnya. Laptop itu selalu ia bawa di tas kecil, bukan untuk bekerja, melainkan kebiasaan lamanya. Dulu ia sering ngoprek sistem untuk belajar secara otodidak sebelum hidup memaksanya berhenti kuliah. Saat flash disk terbuka, layar laptop menampilkan deretan folder dengan nama acak. Di dalamnya ada skrip program, file enkripsi, dan satu folder berisi log aktivitas jaringan. Saat ia membuka salah satu file, matanya membelalak. Log tersebut menunjukkan akses mencurigakan dari komputer internal lantai atas. Ini bukan serangan murni dari luar. Ada jalur pintas dari dalam yang sengaja dibiarkan terbuka. Tangannya sedikit gemetar. Ia menyandarkan tubuh ke kursi plastik, menarik napas dalam-dalam. Rasa marah, bingung, dan takut bercampur menjadi satu. Jadi, semua ini bukan sekadar serangan hacker. Ada pengkhianatan di dalam gedung ini, batinnya. Namun ia juga sadar, jika ia membawa bukti ini ke atas tanpa bukti yang lebih kuat, ia bisa dianggap mencuri data atau malah dituduh terlibat. Malam semakin larut. Jam di dinding pantry menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Suara hujan kembali turun di luar jendela. Seperti malam pertama saat ia melihat kode aneh itu. Kilatan petir sesekali menerangi langit Jakarta. Bima berdiri, menggenggam flash disk dan kartu akses dengan erat. Ia melangkah ke lorong menuju ruang server. Setiap langkah terasa berat, tapi juga mantap. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di dalam, tapi dorongan untuk mencari kebenaran lebih besar daripada ketakutannya. Saat sampai di depan ruang server, ia berpapasan dengan dua satpam yang sedang mengecek pintu darurat. Mereka sempat melihatnya, tapi tidak curiga karena Bima sering membersihkan area tersebut. Begitu mereka pergi, ia mengeluarkan kartu akses dari sakunya. Tangannya bergetar saat menempelkannya ke mesin pemindai. Lampu hijau menyala. Pintu terbuka perlahan dengan bunyi klik halus. Udara dingin menyergap ketika ia masuk. Deretan server berdiri gagah. Lampu-lampu indikator berkedip seperti kota kecil di malam hari. Monitor besar di ujung ruangan menampilkan hitungan mundur yang terus berjalan. Di salah satu meja, laptop tim IT masih menyala dengan tampilan terminal terbuka. Bima berjalan mendekat. Matanya memindai cepat barisan kode di layar. Naluri lamanya sebagai tukang otak-atik, sistem bangkit kembali. Ia melihat pola yang sama seperti yang ia temukan di flash disk. Di tengah keheningan ruang server, Bima berdiri sendirian, menatap layar dengan pandangan tajam. Malam itu menjadi titik pertama di mana ia melangkah melampaui perannya sebagai cleaning service. Ia belum melakukan aksi besar apapun, tapi keputusannya untuk masuk ke ruang server dan membuka kebenaran menjadi jembatan antara ketidakberdayaan dan tekad. Transisi ini tidak terjadi dengan teriakan atau drama, melainkan dalam kesunyian, di ruang penuh mesin, dengan suara hujan sebagai latar. Hatinya bergetar hebat. Ia tahu hidupnya mungkin akan berubah setelah malam ini. Entah menuju jalan terang, atau ke jurang bahaya yang tak bisa ia bayangkan. Namun yang pasti, ia tidak lagi bisa berpura-pura tidak melihat. Sesuatu dalam dirinya telah terbangun. Dini hari menyelimuti gedung Skylink dengan sunyi yang mencekam. Di luar, hujan masih turun perlahan, membasahi jendela kaca tinggi dan menciptakan suara ritmis yang biasanya menenangkan. Tapi malam ini justru terasa seperti dentuman jam yang menghitung mundur. Di dalam ruang server yang dingin dan remang, Bima duduk di kursi putar kecil, menatap layar laptop tua peninggalan ayahnya yang kini terhubung dengan flash disk hitam misterius. Cahaya layar memantul di wajahnya, menampilkan ekspresi tegang yang bercampur tekad. Perlahan, satu persatu file dalam flash disk ia buka. Bukan sekadar dokumen kosong, semuanya berisi skrip berbahasa pemrograman tingkat tinggi. Meskipun ia sudah lama meninggalkan dunia IT, ingatannya masih tajam. Jari-jarinya mengikuti alur kode dengan gerakan tenang tapi fokus. Ia membaca komentar kecil yang terselip di antara barisan kode, dan matanya membesar ketika menemukan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa baris komentar ditulis dalam bahasa Indonesia. Ini,
Bukan sepenuhnya kerja hacker luar negeri, gumamnya pelan. Ada campur tangan orang dalam. Komentar-komentar itu terlalu spesifik, seperti instruksi teknis untuk seseorang yang paham sistem internal Skylink. Ia menyalin catatan penting ke dalam buku kecil yang selalu ia bawa di saku, kebiasaan lama sejak masa kuliah dulu. Matanya kemudian tertuju pada satu file log jaringan. Ketika ia membukanya, tampak deretan waktu, alamat IP, dan jalur akses sistem yang dimasuki secara bertahap. Ia menemukan pola, serangan ini tidak terjadi tiba-tiba, melainkan sudah disusun perlahan selama beberapa bulan. Ada IP lokal dari lantai atas yang tercatat masuk sebagai akses administrator, sebelum akhirnya seluruh sistem dibuka untuk peretas internasional. Ini bukan kebetulan, melainkan kolaborasi. Tangannya sedikit gemetar. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap langit-langit ruang server. Dalam diam, ia teringat wajah almarhum ayahnya. Ayahnya pernah berkata, "Jangan pernah takut pada sistem yang rumit. Nak, yang harus kamu takuti adalah ketika orang baik memilih diam." Kalimat itu terngiang sangat jelas, membuat matanya panas. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap layar dengan tatapan yang lebih mantap. Namun, sebuah dilema besar muncul di kepalanya. Jika ia melaporkan temuannya sekarang, siapa yang akan percaya? Ia tidak punya jabatan, tidak punya wewenang. Bahkan mungkin akan dituduh mencuri data atau masuk tanpa izin ke ruang server. Apalagi, bukti-bukti ini menyentuh kalangan petinggi. Ia tahu langkah sekecil apapun bisa menyeretnya ke masalah besar. Tapi di sisi lain, jika ia diam, waktu terus berjalan. Countdown merah di layar server menunjukkan waktu yang tersisa. 15 jam 27 menit. Setiap detik adalah bom waktu yang mendekati ledakan besar. Ia memutuskan untuk memeriksa file terakhir di dalam flash disk. File itu tampak berbeda. Namanya acak, tapi ukurannya jauh lebih besar dari file lainnya. Ketika dibuka, layar laptopnya dipenuhi barisan kode terenkripsi dan sebuah string pesan samar. Gate 7. Initiation complete. Key embedded. Di bawahnya ada serangkaian angka dan huruf yang tampak seperti kunci enkripsi. Bima menatap pesan itu lama. Gate 7. Terdengar seperti pintu rahasia dalam sistem. Ia ingat, saat dulu magang di perusahaan kecil, teknik semacam ini digunakan untuk membuat pintu belakang, backdoor, yang sulit dilacak. Jika ini benar, maka hacker punya jalur khusus untuk mengendalikan seluruh jaringan tanpa terdeteksi tim IT. Ia menggerakkan kursor, mencoba melacak jejak Gate 7 di dalam sistem lokal Skylink melalui koneksi terbatas yang ia buat sendiri. Laptop tuanya tidak terhubung ke jaringan utama perusahaan, melainkan ke port lama di salah satu sudut ruang server, metode manual yang dulu diajarkan ayahnya saat belajar ngoprek komputer bekas. Pelan tapi pasti, ia menemukan bahwa jalur Gate 7 itu benar-benar ada, dan mengarah ke komputer pribadi salah satu petinggi perusahaan. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan sekadar temuan teknis. Ini bukti bahwa pengkhianatan itu nyata. Seseorang dari dalam telah membuka pintu bagi hacker luar untuk masuk, dan kini seluruh perusahaan berada dalam genggaman mereka. Bima menutup wajah dengan kedua tangannya. Di tengah kesunyian malam, pikirannya bertarung hebat antara logika dan keberanian. Di luar ruang server, suara langkah satpam terdengar mendekat. Bima buru-buru menyimpan semua file dan mencabut flash disk. Ia menutup laptopnya dan berpura-pura membersihkan lantai ketika pintu terbuka. "Masih kerja?" tanya salah satu satpam. "Iya, Pak. Lagi bersihin ruang server," jawabnya tenang, menahan degup jantung yang hampir meledak. Satpam itu hanya mengangguk dan berlalu. Begitu pintu tertutup kembali, Bima berdiri memandangi ruangan yang dipenuhi mesin-mesin dingin itu. Semua bukti kini ada di tangannya. Ia tahu apa yang ia temukan bukan hal kecil. Tapi langkah berikutnya tidak bisa sembarangan. Ia harus memutuskan, menyerahkan semuanya kepada orang yang tepat, atau mengambil risiko melawan sistem dari dalam. Malam itu, ruang server menjadi saksi perubahan besar dalam hati Bima. Dari seorang cleaning service yang dulu hanya lewat tanpa dilihat,
Kini ia menjadi satu-satunya orang yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di balik layar. Transisi ini tak terjadi dengan sorakan, melainkan dengan kesunyian, tetesan hujan di jendela, dan sorot mata seorang pria sederhana yang mulai menyadari beban besar yang kini berada di pundaknya. Tangannya meremas flash disk di saku. Matanya menatap tajam ke monitor hitam dengan countdown merah yang terus berkurang. Ia tahu, mulai saat ini, setiap keputusan yang ia ambil bisa menjadi pembeda antara kehancuran dan keselamatan. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi bisa kembali menjadi penonton dalam badai ini. Sesuatu dalam dirinya telah benar-benar menyala. Pagi itu, gedung Skylink tampak seperti sarang lebah yang terguncang. Para karyawan masuk dengan wajah pucat. Sebagian tak tidur semalaman. Countdown merah yang terus berjalan di layar server membuat semua orang hidup dalam tekanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ruangan yang biasanya penuh semangat kini berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Seperti kapal besar yang perlahan dimasuki air namun belum ada yang tahu cara menutup kebocoran. Bima datang lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena semalaman tidak benar-benar tidur. Setelah apa yang ia temukan malam tadi, jejak Gate 7 yang mengarah ke komputer petinggi, tidak ada satupun detik yang terasa tenang. Ia duduk di bangku halte sebelum masuk gedung, menarik napas panjang berulang kali, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak pernah berhenti berpacu. Flash disk hitam dan buku catatan kecil yang berisi kode penting masih ia simpan dengan hati-hati di dalam tas kerjanya. Seolah benda itu kini menjadi beban sekaligus kunci yang bisa membuka tabir besar. Begitu masuk ke lobi, suasana mencekam langsung menyambut. Seorang staf perempuan terlihat menangis di sudut sambil menelpon keluarganya. Beberapa manajer senior berdiri melingkar, membicarakan sesuatu dengan nada rendah tapi panik. Para staf IT berlarian dari satu ruangan ke ruangan lain membawa laptop dan kabel jaringan, mencoba berbagai cara untuk menghentikan serangan, namun wajah-wajah mereka menunjukkan rasa putus asa. Bima berjalan pelan menyusuri lorong, mencoba bersikap seperti biasa, meski di dalam dadanya ada pergulatan hebat. Ia ingin melapor. Ia ingin memberitahu seseorang tentang Gate 7. Tapi kepada siapa? Kalau orang dalam yang berkhianat berada di posisi tinggi, salah langkah sedikit saja bisa membuatnya dituduh ikut campur. Ia hanya cleaning service, mudah dipersalahkan, mudah disingkirkan. Saat sedang mengepel di dekat area tangga, ia melihat Andri, salah satu staf IT muda yang sejak awal terlihat paling serius menghadapi krisis ini. Andri dikenal teliti dan jujur, jarang ikut politik kantor. Bima memperhatikannya dari kejauhan. Ia berpikir, kalau ada orang yang mungkin bisa dipercaya, mungkin dia. Tapi keberanian untuk mendekat masih belum cukup. Sekitar pukul 10 pagi, ruang rapat besar kembali dipenuhi petinggi perusahaan. Kali ini suasananya jauh lebih kacau. Suara debat terdengar sampai keluar. Seorang wakil direktur berteriak, kalau kita tidak segera transfer uangnya, semua data akan hilang. Lalu seorang kepala keuangan menjawab dengan nada keras. Kalau kita transfer, tidak ada jaminan sistem kembali normal. Mereka bisa minta uang lagi. Suara-suara saling tumpang tindih, mencerminkan betapa terdesaknya keadaan. Bima berdiri di luar pintu kaca, pura-pura mengepel, padahal matanya fokus mengamati raut wajah satu persatu. Saat pandangannya sampai ke seorang petinggi berkemeja putih dengan lencana emas di dada, orang yang komputer pribadinya tercatat sebagai sumber akses, Gate 7, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Orang itu duduk tenang, seolah semua ini bukan masalah besar. Ekspresi tenang itu membuat perut Bima mual. Ia tahu, di balik wajah tenang itulah tersembunyi sesuatu yang busuk. Sementara itu, waktu terus bergulir. Countdown menunjukkan sisa waktu 11 jam lebih sedikit. Tim IT lokal terlihat semakin kalut. Konsultan luar negeri yang sempat memberi saran lewat video call kini mulai kehilangan arah. Mereka bilang jalur backdoor yang ditemukan terlalu rumit untuk ditutup dalam waktu singkat. Mereka menyarankan opsi terakhir, membayar tebusan. Kalimat itu menyebar cepat ke seluruh kantor seperti kabar buruk. Beberapa karyawan mulai pasrah, ada yang menangis di toilet. Ada pula yang mulai mengemas barang-barangnya dengan wajah kosong. Bima menatap semua itu dengan dada sesak.
Ia merasa seperti berada di tengah gedung yang perlahan runtuh sementara dirinya memegang satu tiang penyangga rahasia yang bisa menyelamatkan semua orang. Tapi tidak tahu bagaimana cara meyakinkan mereka. Ia kembali ke ruang kecil tempat cleaning service biasa menyimpan peralatan. Di sana, ia duduk di kursi kayu, membuka catatan kecilnya dan menatap kembali potongan kode yang ia tulis malam tadi. Ia membaca ulang setiap baris, mencoba memahami strategi apa yang digunakan hacker dan bagaimana Gate 7 bisa ditutup. Dalam kesunyian ruangan kecil itu, kenangan masa lalu kembali menyelinap. Ia teringat masa kuliahnya dulu, saat ia memenangkan lomba coding tingkat provinsi. Ia teringat ayahnya yang dengan bangga berkata, "Kamu ini bukan cuma anak pembersih, Nak. Kamu punya kepala yang tajam. Tapi ingat, ilmu itu tanggung jawab." Kalimat itu menggema dalam kepalanya. Dadanya bergetar. Ia sadar, mungkin inilah saatnya ilmu lama yang ia kubur bertahun-tahun harus bangkit kembali. Tepat saat pikirannya semakin mantap, pintu ruangan terbuka. Seorang satpam masuk. "Bim, manajer It manggil semua staf buat bantu bersih-bersih ruang konferensi. Kayaknya mau ada tim investigasi dari luar datang sore ini." Bima mengangguk pelan. Dalam hatinya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Jika ia tidak bisa langsung melapor ke atas, mungkin ia bisa mendekati Andri, staf It yang ia curigai bisa dipercaya. Sebelum keluar ruangan, ia sekali lagi melihat catatan itu. Ada rasa takut, tapi juga semangat yang perlahan menyala. Transisi dari malam penuh temuan ke pagi yang mencekam ini terasa seperti langkah kecil menuju jurang besar. Namun kali ini ia tidak mundur. Ia sudah terlalu jauh untuk hanya menjadi penonton. Dengan langkah pelan namun mantap, Bima meninggalkan ruang cleaning service. Tatapannya tajam, bukan lagi seperti pria pemalu yang hanya mengikuti arus. Dalam dadanya, tekad mulai mengeras. Ia tidak tahu bagaimana akhir semua ini, tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan kebenaran terkubur hanya karena statusnya sebagai cleaning service. Sesuatu dalam dirinya telah bergeser, perlahan tapi pasti. Dan di luar sana, waktu terus berdetak menuju titik kritis. Sore mulai merambat perlahan, namun bukannya membawa ketenangan, justru menambah tekanan yang menyesakkan dada setiap orang di dalam gedung Skylink. Waktu terus berdetak, dan countdown merah yang terpampang di layar besar ruang server kini menunjukkan sisa waktu 7 jam lebih sedikit. Semakin dekat ke tenggat, semakin jelas kepanikan yang merayap ke seluruh lini perusahaan. Dari lantai atas hingga basement, semua orang seolah terhisap ke dalam pusaran ketidakpastian yang dalam. Bima berjalan menyusuri lorong panjang dengan langkah pelan, membawa alat pel di tangan. Dari luar, ia terlihat seperti pekerja biasa yang menjalankan rutinitas. Tapi di dalam dadanya ada badai yang tak berhenti mengguncang. Ia telah memutuskan untuk tidak tinggal diam lagi. Pagi tadi, ia menatap lama catatan berisi kode dan jalur akses, Gate 7. Kini, keputusannya mulai mengambil bentuk. Ia harus menyampaikan temuannya pada orang yang tepat. Andri, staf It muda yang jujur dan tidak terlibat politik kantor. Di ruang It lantai 4, Andri duduk di depan 4 monitor besar. Wajahnya pucat dan mata merah karena kelelahan. Ia mengetik cepat sambil sesekali memukul meja pelan karena frustrasi. Beberapa staf lain di sekitarnya sudah menyerah. Hanya duduk menatap layar dengan pandangan kosong. "Kalau begini terus, kita cuma tinggal nunggu jam meledak," gumam salah satu dari mereka. Andri tidak menjawab, tapi matanya menatap layar dengan keras kepala. Ia belum menyerah. Meski terlihat jelas ia juga mulai kehabisan tenaga. Bima memperhatikannya dari pintu, menunggu momen yang tepat. Saat sebagian staf keluar untuk rapat darurat, ia mendekat perlahan. "Andri," panggilnya pelan. Andri menoleh cepat, agak terkejut melihat cleaning service mendekatinya. "Ada apa, Mas?" tanyanya singkat. Nada suaranya kaku karena masih tegang. Bima menatap kanan kiri, memastikan tak ada orang lain. Saya lihat sesuatu," ucapnya perlahan, suara bergetar namun tegas. "Tentang sistem yang diretas." Andri sempat mengerutkan kening, seolah tak percaya. "Maksudnya?"
Bima membuka buku catatan kecilnya dan menunjukkan beberapa potongan kode serta skema jaringan yang ia tulis semalam. Saya kerja malam. Saya lihat kode ini di ruang server sebelum semuanya kacau. Saya juga nemu flash disk. Isinya log jaringan. Ada jalur backdoor. Mereka nyebutnya Gate 7. Saya lacak. Itu bukan dari luar. Itu dari komputer pribadi lantai atas. Andri membeku. Matanya bergeser cepat dari catatan ke wajah Bima. Kamu, dari mana kamu tahu semua ini? Tanyanya dengan nada campuran antara takjub dan curiga. Bima menarik napas panjang. Saya dulu pernah belajar IT. Nggak sempat lanjut. Hidup saya berubah. Tapi saya masih ngerti pola. Ini bukan serangan murni. Ada orang dalam. Beberapa detik hening terasa seperti menit panjang. Andri akhirnya menarik kursi di sebelahnya. Duduk. Bima patuh. Walau gugup, Andri membuka laptopnya. Lalu meminta Bima menjelaskan dari awal. Bima memaparkan apa yang ia lihat malam pertama. Lampu merah di server, teknisi panik, kode yang ia salin, flash disk hitam, dan temuan log akses. Semakin lama Andri mendengarkan, semakin serius raut wajahnya. Ia bahkan sesekali mengulang baris kode di catatan Bima ke terminal komputernya untuk memastikan. Setelah beberapa saat, Andri bersandar ke kursinya. Mas, kalau ini benar, kita nemu celah yang bahkan konsultan luar belum tahu. Suaranya pelan tapi penuh kesadaran akan bobot besar dari informasi itu. Dan kamu yakin ini berasal dari komputer pribadi petinggi? Tanya Andri lagi. Bima mengangguk mantap. Saya cross-check pakai jalur manual. Laptop saya nggak terhubung ke jaringan utama. IP-nya cocok. Aksesnya sudah berlangsung berbulan-bulan. Andri berdiri, berjalan mondar-mandir di depan meja. Ia terlihat berpikir keras. Kalau ini kita sampaikan langsung ke rapat petinggi, bisa-bisa orang yang jadi dalang langsung nutup jejak. Tapi kalau kita diam, sistem bakal meledak malam ini. Wajahnya pucat. Tapi matanya menyala, seperti seseorang yang baru saja menemukan titik terang di tengah lorong gelap. Sementara itu, suasana gedung makin panas. Dari pengeras suara, terdengar pengumuman mendadak bahwa semua karyawan non-esensial diminta bersiap untuk evakuasi data penting secara manual sebagai langkah darurat. Suara printer-printer besar mulai berdengung. Karyawan mencetak dokumen-dokumen penting sambil menangis. Wartawan di luar gedung makin banyak. Helikopter berita mulai berputar di atas, memberitakan detik-detik perusahaan teknologi terbesar Indonesia menghadapi kehancuran digital. Bima dan Andri tetap di ruang IT. Mas, saya butuh flash disk itu, kata Andri tegas. Bima mengeluarkannya dari saku, menyerahkannya dengan sedikit getar di tangannya. Andri menyambungkannya ke komputer. Matanya menatap layar dengan fokus penuh. Astaga, kamu beneran gak ngarang? Desisnya lirih saat melihat struktur enkripsi yang kompleks. Ini bukan kerjaan amatiran. Ini rancangan tingkat tinggi. Dan mereka benar-benar sembunyi di balik sistem internal. Perlahan, dua orang dari tim IT lainnya masuk dan melihat Andri bekerja. Kamu lagi ngapain? Tanya salah satunya. Andri menoleh cepat. Jangan ganggu. Ini penting. Ia menutup layar sebagian. Tak ingin informasi ini bocor sembarangan. Bima duduk diam, namun dalam hatinya mulai muncul perasaan campuran antara ketakutan dan keyakinan. Ia tidak lagi sendirian. Seseorang akhirnya percaya padanya. Andri menatap countdown di pojok layar komputer. 6:45. Ia menggigit bibir. Kita harus lakukan sesuatu sekarang, sebelum mereka sadar kita udah nemuin pintunya. Katanya dengan suara berat. Bima mengangguk pelan. Di dalam dadanya, degupan jantungnya terasa jelas. Ia tak lagi berada di pinggiran cerita. Ia kini berdiri di tengah pusaran badai, bersama seseorang yang punya akses dan keberanian untuk bertindak. Transisi sore itu terasa seperti tarikan napas dalam sebelum loncatan besar. Ketegangan yang menumpuk sejak malam pertama kini mencapai titik di mana rahasia mulai terbuka perlahan. Di luar ruangan, dunia masih menganggap seorang cleaning service hanyalah bayangan tak berarti. Tapi di ruangan IT yang sempit dan panas itu,
kebenaran mulai menemukan jalannya. Dan Bima tahu, tidak ada jalan untuk mundur lagi. Langit Jakarta mulai gelap ketika jarum jam perlahan bergeser mendekati tengah malam. Di dalam gedung Skylink, ketegangan sudah mencapai puncaknya. Countdown merah di layar utama menunjukkan waktu tersisa hanya 4 jam lebih sedikit. Dan setiap detik terasa seperti bom waktu yang menghitung menuju kehancuran. Para karyawan yang masih bertahan di kantor bekerja seperti zombie. Wajah pucat, mata cekung, tangan gemetar di atas keyboard. Di lorong-lorong, suara printer berdengung tak henti. Di luar gedung, puluhan mobil media berjajar. Sorotan kamera menyala terus-menerus. Dunia menunggu apakah perusahaan teknologi raksasa ini akan selamat atau runtuh dalam hitungan jam. Di ruang IT lantai 4, Bima dan Andri duduk berdampingan, menghadap 4 monitor yang menampilkan jaringan internal Skylink. Sejak sore, keduanya bekerja tanpa henti, menyusun strategi berdasarkan temuan dari flash disk. Mereka menemukan sesuatu yang tak diketahui konsultan luar negeri. Jalur backdoor, Gate 7, yang menjadi sumber utama peretasan. Tapi menemukan pintu tidak sama dengan menutupnya. Jalur itu begitu dalam dan kompleks, seolah-olah dirancang oleh seseorang yang mengenal anatomi sistem perusahaan lebih baik dari siapapun. Kalau kita tutup dari sini, mereka langsung tahu dan bisa ganti jalur. Kita harus masuk dari sumbernya, ujar Andri dengan suara serak karena kelelahan. Ia menunjuk ke sebuah titik pada peta jaringan yang terpampang di layar. Titik itu terhubung ke komputer pribadi salah satu petinggi, orang yang selama ini duduk tenang di ruang rapat sambil menyaksikan kekacauan terjadi. Bima menatap layar itu lama. Kita nggak bisa minta izin resmi. Kalau orang itu memang dalangnya, begitu tahu kita mendekati sumber, dia bakal nutup akses dan semua jejak bakal hilang, ucapnya pelan tapi tegas. Ada campuran kemarahan dan ketegasan dalam suaranya. Ia tidak lagi berbicara seperti cleaning service yang ragu, melainkan seperti seseorang yang benar-benar memahami medan pertempuran digital di depan matanya. Andri mengusap wajahnya kasar. Mas, apa kamu yakin mau ikut masuk ke sistem ini? Kalau ketahuan, bisa bahaya. Kita berdua bisa dituduh sabotase. Bima mengangguk pelan. Aku udah lihat terlalu banyak buat mundur sekarang. Kalau kita nggak bertindak, semua orang di gedung ini akan kehilangan segalanya. Dan mereka nggak akan pernah tahu siapa yang mengkhianati mereka. Keputusan itu diambil tanpa banyak kata. Keduanya mulai menyusun rencana operasi diam-diam. Andri menggunakan akses jabatannya untuk membuka jalur ke ruang server pusat. Sementara Bima merancang skrip sederhana di laptop tuanya untuk menyerang balik jalur Gate 7 secara manual. Ia menggunakan metode lama, bukan software canggih, agar keberadaan mereka sulit dilacak oleh hacker yang bersembunyi di luar sana. Sementara itu, di ruang rapat lantai atas, para petinggi semakin buntu. Beberapa di antaranya mulai mengangkat tangan, menyarankan membayar tebusan sebagai satu-satunya jalan. Orang berkemeja putih dengan lencana emas, yang komputer pribadinya menjadi sumber masalah, masih duduk tenang, sesekali berbicara seolah-olah ia ingin menyelamatkan perusahaan, padahal dialah biang keladi yang membuka pintu belakang itu. Ia tahu tidak ada yang menduga dirinya. Ketika tim keuangan mulai menghitung ulang dana cadangan untuk transfer kripto, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Andri dan Bima tidak punya waktu untuk menunggu keputusan rapat. Mereka turun ke ruang server dengan langkah cepat namun hati-hati. Di sana, suara mesin berdengung seperti denyut jantung raksasa. Monitor besar menampilkan jaringan yang terus dipantau, tapi tak seorang pun menyadari bahwa 2 orang di pojok ruangan sedang bersiap untuk misi paling berisiko malam itu. Bima duduk di depan port manual lama, menyambungkan laptop tuanya. Ia memilih cara ini karena sistem utama sudah terlalu diawasi. Dengan port manual, ia bisa masuk ke jaringan lapisan bawah tanpa meninggalkan jejak mencolok. Begitu aku kirim trigger pertama, mereka akan tahu kita ada di dalam. Tapi kalau timing kita tepat, kita bisa menutup Gate 7 sebelum mereka sempat bereaksi, ucapnya dengan mata tajam menatap layar. Andri berdiri di sampingnya, tangan siap di keyboard terminal utama. Kita harus sinkron. Kalau terlambat sepersekian detik, mereka bisa balas dengan enkripsi baru.
Detik-detik menegangkan pun dimulai. Di layar laptop Bima, barisan kode mulai bergerak cepat. Ia mengetik dengan kecepatan luar biasa, meski sudah bertahun-tahun jarang menyentuh dunia ini. Tangannya tidak ragu, seolah semua kemampuan lamanya bangkit kembali di saat genting. Di layar Andri, terminal menampilkan sinyal bahwa sistem internal mulai menerima intervensi manual. Masuk, masuk. Gumam Andri dengan nada tegang. Tiba-tiba alarm jaringan berbunyi pelan. Pertanda bahwa pihak luar mulai menyadari ada yang tidak beres. Di layar utama, muncul barisan karakter acak, balasan dari hacker yang sedang mencoba mempertahankan aksesnya. Mereka sadar kita ada di dalam, seru Andri. Bima tidak menjawab. Matanya terpaku pada barisan kode. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Sedikit lagi. Gumamnya lirih. Ia mengirimkan perintah blokade ke jalur Gate 7 dari arah yang tidak terduga. Jalur manual yang tidak pernah dipakai sejak sistem lama dimatikan bertahun-tahun lalu. Metode ini tidak akan terpikirkan oleh hacker modern yang hanya fokus pada jalur digital utama. Barisan kode berwarna hijau muncul di layar Bima. Partial access blockade. Namun jalur utama belum tertutup sepenuhnya. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk mengunci pintu itu dari sumbernya. Komputer petinggi. Kita harus masuk ke mesin sumbernya langsung, ujar Andri cepat. Kalau tidak, jalur ini akan terbuka lagi dalam hitungan menit. Bima menghela napas panjang. Ia tahu langkah berikutnya akan sangat berbahaya. Tapi ini satu-satunya cara. Di layar countdown, waktu terus menyusut. 3 jam 58 menit. Dunia luar sibuk menunggu apakah Skylink akan menyerah atau melawan. Sementara itu, di ruang server, 2 orang yang tidak pernah diperhitungkan siap melawan balik dalam senyap. Transisi sore menuju malam itu terasa seperti perubahan nada dalam sebuah orkestra. Dari kekacauan menuju ketegangan sunyi sebelum klimaks besar. Semua mata di luar tertuju pada rapat petinggi dan laporan media. Tapi sesungguhnya, nasib perusahaan itu kini berada di tangan 2 sosok. Seorang staf IT muda yang jujur, dan seorang cleaning service dengan masa lalu tersembunyi yang kini menatap layar seolah menghadapi medan perang. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan. Hanya ketegangan pekat yang menggantung di udara. Dan waktu terus berjalan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam sejarah Skylink. Di luar, langit gelap nyaris tanpa bintang. Hujan turun pelan, tapi di dalam gedung, ketegangan menggelegak seperti air mendidih. Countdown merah di layar server menunjukkan waktu tersisa 2 jam 30 menit. Tak ada lagi keramaian karyawan seperti sore tadi. Sebagian besar sudah dipulangkan. Hanya tersisa tim inti, beberapa petinggi, dan unit keamanan. Di ruang server yang dingin, 2 sosok duduk berdampingan di depan layar. Bima dan Andri, bersiap untuk melakukan langkah paling berisiko, menutup G7 langsung dari sumbernya. Komputer pribadi milik sang petinggi. Udara terasa berat. Dengung mesin server terdengar jelas di telinga, seperti suara detak jantung raksasa. Andri memeriksa ulang koneksi jaringan, sementara Bima menatap layar laptop tuanya dengan fokus tajam. Di layar, mereka berhasil memblok sebagian akses, namun jalur utama masih terbuka. Begitu kita masuk ke mesin sumber, semua akan berubah. Mereka akan sadar kita menyentuh titik pusat. Bisa jadi mereka kirim serangan balik lebih gila dari sebelumnya, kata Andri dengan suara serak. Bima menarik napas panjang. Gak ada pilihan lain, kan? Kalau kita diam, sistem bakal meledak sendiri, jawabnya pelan. Ia tidak lagi terlihat seperti cleaning service. Wajahnya serius, penuh konsentrasi. Tangan yang biasanya memegang pel kini menari di atas keyboard. Seolah sudah terbiasa bertempur di dunia digital. Langkah pertama mereka adalah mendapatkan akses fisik ke ruangan sang petinggi. Komputer sumber tidak dapat diakses jarak jauh karena berada di jaringan tertutup khusus direksi. Artinya, seseorang harus masuk langsung ke kantornya yang berada di lantai atas. Kita nggak punya waktu minta izin resmi. Kita harus masuk diam-diam, ujar Andri sambil menatap Bima. Pandangan itu seperti pertanyaan yang tak butuh jawaban panjang. Bima mengangguk mantap. Mereka keluar dari ruang server melalui lorong belakang agar tidak mencolok.
Lantai atas gedung sudah sepi. Hanya dijaga 2 petugas keamanan yang berpatroli. Lampu redup. Suara hujan dari jendela besar terdengar samar. Jantung Bima berdegup keras saat mereka mendekati ruangan petinggi itu. "Kamu yakin bisa buka pintunya?" bisik Andri. Bima menunjukkan kartu akses teknisi yang ia temukan beberapa malam lalu. "Ini yang nyelamatin kita malam itu. Semoga masih berfungsi," gumamnya. Ketika kartu ditempelkan ke pemindai pintu, lampu hijau menyala. Pintu terbuka perlahan dengan bunyi klik kecil. Mereka masuk. Ruangan itu luas, rapi, dan dipenuhi perlengkapan mewah. Meja besar dari kayu solid, rak buku tinggi, dan 1 komputer pribadi dengan 3 monitor besar menyala redup. Dari monitor itulah segala bencana dimulai. Andri segera duduk di kursi kerja, menyambungkan laptopnya ke port tersembunyi di bawah meja. Bima berdiri di sampingnya, berjaga. Saat koneksi berhasil, layar monitor menampilkan jaringan internal khusus direksi, sesuatu yang tak pernah mereka akses sebelumnya. "Mas, kita benar-benar di jantungnya," bisik Andri takjub. Namun sebelum mereka mulai, notifikasi muncul di pojok layar. "Unauthorized access detected." "Cepat! Mereka tahu kita masuk," seru Bima. Andri langsung mengetik cepat, mencoba mengunci koneksi sementara agar mereka punya waktu. Di layar terminal, serangan balik mulai muncul. Paket data asing masuk seperti gelombang pasukan. Para hacker di luar sana menyadari ada penyusup di titik pusat, dan mereka mulai melawan. Bima tak tinggal diam. Ia menggunakan laptop tuanya untuk mengirim umpan palsu ke jaringan sekunder, jalur manual yang tidak diketahui siapapun selain dirinya. Teknik ini ia pelajari dulu dari ayahnya. Cara lama untuk mengalihkan perhatian penyerang. Barisan kode di layar bergerak cepat, dan untuk beberapa detik, serangan berbelok ke arah umpan itu. "Mereka ngejar umpan," seru Andri. Matanya berbinar. "Kita punya waktu sedikit." Dengan celah waktu itu, mereka mulai menelusuri file sistem pada komputer petinggi. Dan benar saja, mereka menemukan skrip otomatis yang membuka gate 7 setiap jam, terhubung langsung ke server luar negeri. Skrip ini diatur dengan cermat, seolah dibuat oleh tangan yang sangat mengenal sistem Skylink dari dalam. "Ini bukan cuma pengkhianatan," gumam Bima lirih. "Ini perencanaan jangka panjang." Andri mulai menghapus skrip satu persatu sambil memasang blokade baru. Namun setiap penghapusan langsung mendapat serangan balasan. "Mereka nyerang balik kode per kode," katanya panik. Bima menatap layar, lalu ikut mengetik di laptopnya. Ia tidak mengikuti protokol modern, tapi membuat jalur jebakan. Kode lawas yang menipu jalur otomatis hacker agar mereka menyerang ke alamat fiktif. Metode kuno, tapi sangat efektif untuk mengecoh sistem modern yang terlalu bergantung pada pola prediksi. Detik-detik terasa panjang. Serangan semakin gencar. Koneksi jaringan bergetar seperti tali yang ditarik 2 arah. Keringat dingin mengalir di pelipis Bima, tapi jemarinya tidak berhenti. Ia mengetik cepat, menahan napas setiap kali layar berkedip. Di sampingnya, Andri menggigit bibir sampai nyaris berdarah, berusaha mempertahankan akses. "Kalau kita kalah di sini, semua data bakal jatuh ke tangan mereka," desisnya. Dan tiba-tiba, layar monitor menampilkan pesan besar berwarna merah. "Who are you?" Itu bukan pesan otomatis, melainkan balasan langsung dari pihak hacker. Seolah mereka menyadari siapa yang sedang melawan mereka di titik pusat. Ruangan menjadi sunyi seketika. Andri menoleh ke Bima, matanya membesar. Tapi Bima tidak menjawab pesan itu. Ia justru mengetik 1 baris terakhir, menutup skrip utama, lalu menekan Enter dengan ketegasan penuh. Barisan kode hijau langsung membanjiri layar. Notifikasi muncul. Gate 7 akses disabled. Source located. Jalur utama berhasil diputus. Untuk pertama kalinya malam itu, Andri dan Bima menarik napas lega, meski hanya sejenak. Tapi sebelum mereka sempat saling pandang, layar monitor berkedip lagi. Muncul pesan baru. "Tsusun, Bima." Darah Bima serasa berhenti mengalir. "Mereka tahu namaku," katanya pelan, nyaris berbisik.
Andri menatapnya dengan wajah kaget dan khawatir. Di luar, hujan semakin deras. Waktu terus berdetak. 1 jam 55 menit tersisa. Mereka berhasil menutup pintu utama. Tapi musuh kini tahu siapa yang melawan. Transisi dari rencana sunyi menjadi aksi nyata malam itu benar-benar mengubah segalanya. Bima bukan lagi sosok di pinggiran. Ia kini berdiri di jantung pertempuran, menantang lawan yang bahkan belum terlihat wujudnya. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, rasa takut dan keberanian bertemu dalam satu titik di dadanya. Perjuangan mereka belum selesai, tapi malam ini, sejarah sedang ditulis. Waktu menunjukkan lewat tengah malam. Hujan deras mengguyur kaca gedung Skylink, menambah suasana mencekam yang menyelimuti setiap lantai. Countdown merah kini menunjukkan sisa waktu 1 jam lebih sedikit. Setelah keberhasilan menutup G7 di komputer sang petinggi, Bima dan Andri berlari kembali ke ruang server. Nafas mereka memburu, bukan hanya karena lelah fisik, tapi juga karena ketegangan yang menumpuk sejak malam pertama. Mereka tahu, langkah berikutnya akan menentukan apakah Skylink selamat, atau tumbang di hadapan seluruh dunia. Begitu pintu ruang server terbuka, udara dingin menyambut mereka. Tim IT yang tersisa menatap monitor besar dengan wajah tegang. Meski jalur utama sudah ditutup, serangan dari luar tidak berhenti. Hacker kini mengubah taktik. Mereka menyerang secara brutal melalui jalur-jalur kecil yang tersembunyi, mencoba membangun kembali kendali atas sistem. Monitor menampilkan ratusan notifikasi serangan masuk. Mereka marah, ujar Andri dengan suara pelan namun jelas. Bima duduk kembali di depan laptop tuanya. Matanya menatap layar dengan sorot tajam, berbeda jauh dari hari-hari biasa. Di layar, kode-kode berwarna terus bergerak cepat. Ia tak lagi hanya bertahan, ia kini melawan balik. Tangannya menari di atas keyboard, mengetik perintah demi perintah untuk memperkuat blokade sistem. Andri di sampingnya mengoordinasikan tim IT lain, memberi instruksi cepat agar mereka menjaga kestabilan jaringan cadangan. Kalau salah satu layar jatuh, semua yang kita lakukan tadi malam jadi sia-sia, teriak Andri. Sementara itu, di lantai atas, ruang rapat petinggi mulai gaduh. Orang-orang yang sebelumnya mengandalkan tim luar negeri kini bingung karena koneksi internasional terganggu akibat blokade darurat yang dipasang Bima dan Andri. Sejumlah petinggi mulai panik dan saling tuding. Tapi satu sosok, petinggi berkemeja putih pemilik komputer sumber, berdiri dengan wajah tegang. Ia tidak menyangka ada seseorang yang mampu menutup jalur rahasia buatannya. Ia tahu siapa yang melakukannya. Bima. Tatapan matanya berubah tajam, bukan lagi seperti petinggi tenang, melainkan seperti musuh yang merasa terancam. Di ruang server, serangan balik mulai meningkat pesat. Di layar besar muncul pola data asing yang tak pernah terlihat sebelumnya. Mereka mengirimkan virus penghancur, program berlapis yang jika berhasil menembus sistem, akan menghapus seluruh data Skylink secara permanen dalam hitungan menit. Andri menelan ludah keras. Kalau ini sampai masuk, bukan cuma server yang hancur, backup offline kita juga ikut habis, katanya panik. Bima menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia membayangkan wajah ibunya di kampung, adik-adiknya yang menggantungkan harapan pada pekerjaannya, dan semua orang di gedung ini yang bahkan tak pernah tahu bahwa ada seseorang seperti dirinya yang malam ini sedang bertempur demi mereka. Dalam kesunyian batin itu, ia membatin lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Lalu matanya terbuka dengan ketegasan yang tak pernah muncul sebelumnya. Ia mulai menulis skrip manual dari nol, memanfaatkan celah lama dalam sistem lama Skylink yang tidak diketahui siapapun selain mantan teknisi senior. Ia pernah membantu ayahnya memperbaiki sistem internal perusahaan lama sebelum sistem modern diterapkan. Pengetahuannya yang unik inilah yang kini menjadi kunci terakhir. Sambil mengetik, ia menjelaskan cepat kepada Andri, kita nggak bisa lawan mereka dengan sistem modern. Mereka udah terlalu cepat. Kita jebak mereka pakai metode lama. Sistem lawas nggak ada di radar mereka. Andri langsung mengerti. Ia mengalihkan sebagian lalu lintas data ke jaringan usang yang selama ini dianggap tidak aktif. Hacker, yang terbiasa menyerang struktur canggih, kini kebingungan saat serangan mereka diarahkan ke dinding,
usang yang tidak punya celah digital modern. Dalam beberapa detik pertama, serangan mereka melambat. Kena, gumam Bima lirih. Tapi fokusnya tidak goyah. Ia terus mengetik, menutup satu persatu pintu kecil yang selama ini diabaikan tim IT. Namun hacker tidak tinggal diam. Di layar muncul pesan besar. You think you can stop us? Serangan ganda diluncurkan. Dua jalur serangan diarahkan ke sistem lama dan baru secara bersamaan. Ruangan server mendadak dipenuhi suara alarm jaringan. Andri dan tim IT lain panik. Tapi Bima tetap tenang. Ia tahu ini titik penentuan. Ia mempercepat pengetikan, membuat jebakan final. Sebuah perintah simultan yang jika dijalankan tepat waktu, akan memutus seluruh koneksi luar dan mengunci sistem secara menyeluruh. Tapi ada risiko. Jika salah sedikit saja, sistem internal Skylink ikut mati permanen. Andri menatap layar countdown. 48 menit tersisa. Kalau kamu salah, kita semua habis. Katanya dengan suara berat. Bima tidak menoleh. Kalau kita nggak lakukan ini, kita tetap habis. Jawabnya mantap. Ia menekan tombol enter untuk memulai proses kunci ganda. Layar laptopnya berubah gelap sesaat. Lalu muncul barisan kode hijau menyala. Semua lampu indikator server berkedip bersamaan seperti denyut jantung terakhir sebelum keputusan besar. Dalam beberapa detik, seluruh koneksi jaringan Skylink ke luar negeri terputus total. Serangan hacker berhenti mendadak. Layar besar yang sebelumnya dipenuhi notifikasi serangan kini kosong, sunyi. Seluruh ruangan server hening. Tim IT saling menatap, seolah tak percaya apa yang baru saja terjadi. Andri melepaskan headsetnya dan menjatuhkan tubuh ke kursi. Mas, kita berhasil? Tanyanya pelan. Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar dengan napas berat. Lalu perlahan, di pojok terminal, muncul pesan sistem. External access, 0 gate 7, permanently locked. Andri berteriak lega. Sebagian staf IT menunduk sambil meneteskan air mata kelelahan. Ada yang memukul meja pelan. Ada yang langsung berdoa dalam hati. Namun momen itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum suara langkah sepatu terdengar dari lorong. Langkah cepat dan berat. Petinggi berkemeja putih masuk ke ruang server dengan wajah murka. Siapa yang menutup akses tanpa izin saya? Bentaknya lantang. Semua orang terdiam. Bima berdiri perlahan dari kursinya, menatap pria itu dengan tatapan tenang namun tajam. Untuk pertama kalinya, dua dunia bertemu, dunia atas yang penuh kuasa, dan dunia bawah yang selalu tak terlihat. Suasana menegang. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Countdown kini menunjukkan 29 menit. Sistem sudah aman, tapi konflik manusia baru saja muncul di depan mata. Di ruangan itu, semua orang sadar. Malam ini bukan hanya tentang perang melawan hacker, tapi juga tentang mengungkap siapa sebenarnya musuh yang bersembunyi di dalam. Transisi dari ketegangan digital menuju konfrontasi manusia ini begitu tajam, seperti pergantian babak dalam sebuah drama besar. Seluruh perjuangan Bima sampai saat ini mengarah pada momen ini, bukan lagi sekadar mengetik di balik layar, tapi berdiri menghadapi kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik struktur kekuasaan perusahaan raksasa. Dan malam itu belum berakhir.